Halo cuy, selamat datang di channel Fasa Aditya. Jadi kali ini kita kayaknya mau bahas tentang motor ini ya, motor Saber. Pengalaman pribadiku tentang motor Saber selama pemakaian udah kurang lebih 2 tahun. Sebelumnya aku jelasin dulu motor ini. Jadi motor Saber ini yang aku punya ini itu produksi pembuatannya itu di tahun 2016. Jadi aku dapat motor ini tuh bukan baru tapi second. Dulu aku itu belinya di JPA, pusat lelang di Jakarta Barat. Tuh. Jadi dulu kondisinya pas aku masih beli itu masih bagus banget dan kilometernya itu masih rendah banget karena jarang banget ya sama yang punya motor ini dulu itu motor ini dipakai itu jarang banget, jadi cuma ditaruh di rumah aja. Dulu aku dapetnya motor ini ada sedikit lecet ya di samping sebelah kiri, itu mungkin pemilik sebelumnya mungkin pernah crash tapi itu nggak masalah. Untuk mesin sendiri itu sama sekali nggak berpengaruh dan masih enak banget. Nah, motor ini udah tak pakai selama 2 tahun dan udah tak bawa keliling-keliling ya. Kalau untuk daerah Jabodetabek, insya Allah udah pernah keliling-keliling. Dulu pas zamannya masih di sana, itu dulu aku tuh tinggalnya di dekat-dekat BSD teman-teman. Jadi sering banget ya kalau misalkan lihat kalau misalkan teman-teman subscriber yang dulu emang udah nonton dan udah subscribe channel ini dari dulu, sebelumnya terima kasih banget. Pasti teman-teman tahu ya, sering banget dulu aku update video, upload video itu sering banget di BSD, sering banget ikut sunmori di BSD, sering banget teman-teman. Nah, selain di BSD, motor ini udah ke ya pokoknya insya Allah kalau di Jakarta udah pernah lah ya, Jakarta keliling-keliling, Jakarta ke Bandung udah pernah, pokoknya sampai ke Bogor, daerah-daerah Jabodetabek udah pernah. Nah, terus tahun kemarin itu aku riding riding touring silaturahim pertama itu ke Karawang ya, Karawang, habis itu ke Bandung, habis itu terus ke sana lagi ke Kendal, Pemalang, Boyolali, itu ya mampir-mampir silaturahim sama teman-teman di sana. Habis itu terus sampai ke Nganjuk ya. Habis ke Nganjuk langsung terus habis itu ke Kediri ya, ke Kediri. Jadi di Kediri itu nginep beberapa hari, habis itu ke Kediri, Kertosono, habis itu ke Blitar. Jadi kemarin yang nggak sempet itu ke Tulungagung, belum sempet ya Tulungagung. Tapi habis dari Blitar itu langsung ke Malang teman-teman. Terus sesuai dengan judul motor ini, pengalaman pribadi aku tentang motor Saber yang aku miliki ini selama 2 tahun, pengalaman pribadi aku tentang pemakaian motor Saber selama 2 tahun itu kayak apa. Yang motor ini udah aku pakai yes, pokoknya sejauh ini yang paling jauh aku sampai ke Malang, itu muter-muter Jawa Timur, Jawa Barat. Sampai sekarang alhamdulillah masih sangat-sangat enak banget teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nih bukannya bagus-bagusin motor ini ya, dari awal beli motor ini belum pernah yang namanya aku ini benerin motor ke bengkel yang rusaknya itu parah. Motor ini alhamdulillah bagus dan perawatannya mudah. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin khawatir ya kayak suku cadangnya, Mas gimana suku cadangnya Bang, gimana susah nggak dicari, itu suku cadang motor ini banyak banget bisa ditemuin di motor-motor ya bisa di Vixen,
kadang di R15, kadang di Scorpio ada teman-teman. Jadi kalian teman-teman semuanya yang mau beli motor Saber jangan khawatir, dan kalau yang udah punya motor Saber ikut gabung aja ke grup-grup di Facebook teman-teman. Jadi di situ banyak banget ya grup-grup di Facebook, grup-grup Saber. Kalian gabung aja di situ, nanti kalau setiap ada keluhan atau apa, share aja di situ, pasti banyak banget teman-teman yang bantuin gitu loh, yang mau bantuin. Gitu. Misalkan nih ada part ini yang mau diganti, terus di dealer atau di mana itu susah dicarinya. Teman-teman gampang aja, langsung aja tanya di grup itu, pasti sama teman-teman yang di grup itu dijawab dan dikasih tahu. Terus gimana bang kekurangan dan kelebihan motor ini bang? Nah, kekurangan motor ini itu yang pertama, motor ini itu cc nya 150 cc dengan bobot yang cukup berat gitu. Jadi bobotnya cukup berat, itu yang pertama. cc nya itu 150 cc. Tapi kalau teman-teman pengen enak, itu bisa teman-teman mungkin oprek atau bore up harian, itu bisa jadi 185 cc, itu bisa teman-teman. Yang kedua, kekurangan yang kedua, buat teman-teman yang tingginya itu lebih dari 180, mungkin ini agak pegel karena tempat pijakan kaki itu agak mundur ke belakang teman-teman ya. Jadi mungkin biasa kadang mantok di depan sini. Ini kalau aku nih tingginya 170. Ini udah aku kasih crash bar, tapi ini masih aman ya, masih enak dan nggak ganggu, nggak mentok, walaupun jaraknya udah dikit banget ini, tapi masih aman, masih enak dan masih safety. Kalian saat tingginya 180 ke atas kayaknya di sini gampang pegel gitu kalau naik motor ini. Yang ketiga, motor ini tuh tempat duduk belakangnya itu kecil banget teman-teman, karena dia desainnya itu naked, nah, gitu, naked, dan jok belakang itu kecil gitu. Kalau buat teman-teman yang punya anak, itu pak istri punya anak, kalau naik motor ini kayaknya susah gitu. Tapi kalau buat misalkan nih cuman berboncengan 2 orang sama istri atau sama pasangannya itu bisa. Tapi kalau buat anak kayaknya nggak rekomen lah, ya kurang enak gitu teman-teman. Terus kekurangan yang keberapa nih? Yang keempat, tombol klaksonnya ini terlalu jauh teman-teman. Jadi terlalu jauh sama tangan. Kadang-kadang kalau misalkan kita ini dalam keadaan darurat gitu, mau mencet tombol ini tuh kayak kejauhan gitu, jadi nggak langsung bisa terus gitu, nggak bisa ini. Terus kekurangannya selanjutnya apalagi ya, ketika motor ini dibawa pas musim hujan itu biasanya nyiprat teman-teman, nyiprat yang belakang itu biasanya kecipratan. Makanya ini motor ini aku pasang slebor variasi ya, untuk meminimalisir itu tadi, cipratan tadi itu teman-teman. Terus kekurangan selanjutnya untuk sennya ya, sennya itu masih belum pakai LED teman-teman, belum pakai LED. Itu kayaknya kekurangannya itu aja ya, itu aja sih yang menurutku yang cukup menonjol. Karena kalau untuk di tahun-tahun 2021 ini udah banyak banget yang pakai LED ya, ini masih belum, masih boklam biasa. Itu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang udah pakai Saber ini mungkin ada keluhan-keluhan dan kekurangan yang lainnya, mungkin bisa ditulis di kolom komentar teman-teman. Sekarang untuk kelebihannya teman-teman, suspensi depannya, shock depannya itu udah pakai upside down teman-teman. Jadi enak banget, nyaman banget ya buat kita ini riding, itu nyaman banget. Yang pertama ya. Kemudian kelebihannya selanjutnya, motor ini itu desainnya itu pokoknya nggak mati lah ya teman-teman. Dari tahun 2016 sampai sekarang kayaknya masih tetap keren aja desainnya itu. Desainnya tuh kayak bagus terus gitu loh. Aku lihat-lihat motor-motor yang baru sekarang itu di tahun 2021 itu desainnya itu hampir mirip-mirip sama kayak si Saber ini gitu kan. Kayak CB 150R itu desainnya itu hampir mirip sama Saber ini. Jadi kayak besar gemuk-gemukian gitu.
Nah, terus kelebihan yang selanjutnya dari tarikannya motor ini ya, selama pengalamanku buat di Jakarta, itu motor ini kalau untuk macet-macetan itu enak banget teman-teman. Untuk belok-belok jarak-jarak pendek, untuk akselerasi itu enak banget teman motor ini ya. Motor ini enak banget gitu. Jadi set gitu enak. Jadi nggak lemot ya kalau ini. Padahal ini masih standar ya. Itu pengalamanku ya. Kalau teman-teman punya opini yang lain bisa ditulis di kolom komentar teman-teman. Terus kelebihan yang selanjutnya, motor ini super irit gitu ya. Jadi pengalamanku sendiri, aku pakai ke Malang itu, motor ini tuh cuman habis bensin 250 atau malah 200 ya. Pokoknya motor ini bener-bener irit. Terus kelebihannya apa lagi ya? Speedometernya itu udah pakai speedometer digital teman-teman. Udah pakai speedometer digital. Padahal pembuatannya di tahun 2016. Tapi dia udah pakai speedometer digital. 2016 setahu aku motor kelas 150 cc yang udah pakai shock upside down itu cuman si Saber ini teman-teman. Kemudian dia kelebihannya selanjutnya, dia lampunya itu udah pakai lampu LED gitu, bukan lagi bohlam biasa. Dia itu udah pakai lampu LED LED. Itu teman-teman. Kayaknya itu aja teman-teman. Mungkin ada opini atau pendapat yang lain, silahkan ditulis di kolom komentar teman-teman. Pengalamanku selama 2 tahun pakai motor Saber ini, bisa dikatakan motor yang bagus, terjangkau, keren, irit. Nah, itu. Adapun kekurangannya motor ini ya bisa kita tutupi dengannya sedikit dimodifikasi gitu. Mungkin gitu aja teman-teman videonya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Terus dukung channel ini, mudah-mudahan konten-konten di channel ini bisa selalu menghibur ya teman-teman. Bila kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di like, komen. Yang belum subscribe, ayo di subscribe karena gratis teman-teman. Oke teman-teman, mungkin gitu aja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, di video yang lain. Terima kasih.